Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'liman wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisana ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah Alifil afiyah Salamil akibah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal masih membahas tentang zakat. Kita masuk pada pembahasan yang keempat. Wa nau'ur rabi' amwalut tijarah. Dan macamnya zakat yang keempat adalah harta-harta perdagangan. Artinya zakatnya dikeluarkan dari hasil harta yang karena adanya perdagangan. Wa ya taklibul mal bil mu'awadhati lil arad arikhiniyah tijaratan inda kulli tasarruf. Perdagangan apa sih dagang itu? Dagang itu melakukan perputaran harta dengan melalui pertukaran untuk tujuan meraih keuntungan dengan niat berdagang ketika setiap melakukan transaksi. Disebut dagang itu apa sih? Dagang itu memutarkan harta dengan ditukar kepada yang lain agar mendapatkan untung. Artinya punya niat harta yang ada ini mau saya puter, artinya mau saya pakai untuk membeli sesuatu, nanti akan saya jual dengan adanya keuntungan. Maka ketika kamu punya harta yang diniatkan untuk seperti itu, maka itu namanya kamu niat berdagang. Beda kalau kamu punya motor, belinya 1 juta, kamu jual, lakunya 1,5, duitnya buat itu bukan dagang namanya, itu butuh fulus namanya. Walaupun ada keuntungan gitu, maksudnya nggak ada niat untuk memutarkan harta gitu loh. Kalau itu mau ngabisin harta ya bukan mau memutar harta. Kalau memutar itu kamu jual, kamu beliin lagi yang lain, jual beliin lagi yang lain hingga berkembang hartanya itu menjadi lebih dari awalnya.
Walhasil anna syartu wujubu zakatiha sitatun, wajibnya harta perdagangan itu bisa dikeluarkan zakat, syaratnya ada 6. Ahaduha kaunul mal mamlukan bil muawadhah kasyira. Yang pertama, harta itu yang dimiliki dengan proses pertukaran seperti melakukan pembelian. Harta kamu tuker dengan yang lain, atau kamu belikan perkara yang lain. Tuker sama beli sama aja gitu loh. Artinya dari satu barang mendapatkan barang yang lain. Kemudian barang itu nanti kamu tuker lagi barang yang lain gitu loh. Kayak ente punya motor satu yang motor kecil, kamu tuker gedean dikit. Kok ada lagi sudah kamu renovasi, ada orang seneng tuker lagi yang gedean dikit gitu loh. Sampai jadi mobil gitu namanya. Padahal nilainya tuker doang nih. Nanti ketika haul barang yang terakhir itu nilainya berapa gitu loh. Ketika nilainya sudah mencukupi untuk nisab, baru itu nanti akan mulai dihitung haulnya gitu loh. Jadi ini harus dimulai dari adanya nisab dulu. Artinya barang yang mau, nilai harta yang mau kamu perdagangkan itu harus sampai pada nilai nisab dulu. Nisabnya itu berapa? 83 gram atau 20 miskol. Atau kalau harta itu sekarang ya 80 jutaan lah ya. Nanti modal awalnya 80 juta. Dari modal itu mau bentuknya itu barang, mau bentuknya uang gitu loh. Kamu kok punya uang segitu, kamu belikan sesuatu dengan niat mau ente puter, atau ente punya barang dengan nilai segitu, ente tuker barang yang lain dengan niat mau, maka itu syarat pertamanya, yaitu barangnya atau harta itu kamu pertukarkan seperti melakukan pembelian. Sawaun kanat bi'aradhin amnakdin amdainin halin amwajalin. Sama saja keadaan pembelian itu, pertukarannya itu dengan harta benda langsung, atau mata uang, atau hutang jangka pendek, atau hutang jangka panjang. Saya jual kamu berapa nih? Setahun. Nyicil. Gak apa-apa. Nilainya naik kan? Dari harta kamu yang tadinya nilainya itu 100 juta, kamu jual ke orang dengan nilai hutang 150 juta setahun. Berarti nanti tahun depan kamu punya keuntungan berapa? 50 juta gitu loh. Ini jualnya mau cash boleh, kredit boleh, tempo jangka pendek boleh, jangka panjang boleh. Saya jual kamu udah berapa? 30 tahun. Terserah ini mau 100 tahun kayak mau berapa kayak. Yang penting ketika nanti perputarannya haul, ada nggak nilai kelebihan dari nisabnya itu. Wa kama lau salaha alaihi andam. Dan seperti halnya seandainya seorang melakukan akad islah, berdamai dengan pihak korban untuk melakukan dari damnya kisos, atau akhari bihi nafsah, atau seorang
mempekerjakan dirinya untuk pembelian tersebut. Artinya kamu jual barang ini untuk tebusan pembayaran dam umpamanya. Nih pakainya barang ini. Atau nih saya jual barangnya harga sekian, ya udah saya bayarnya kerja sama kamu sekian tahun gitu loh. Boleh gitu loh. Artinya saya punya motor nih, saya mau jual, ya udah saya bayar mijitin kamu setahun umpamanya. Tinggal hitung aja mijit sehari berapa, dikalkulasi, oh setahun berarti ada keuntungan sekian gitu kan, ada kan. Sawaun kana tal muawadhah ghairu mahdhah wa ya asy' la tafsudu bi fasadi muqabaliha kan nikah wal hulu. Sama saja keadaan pertukaran itu berupa pertukaran yang tidak murni, yaitu pertukaran yang tidak dapat rusak atau nggak bisa dibatalkan dengan sebab rusaknya perkara yang membandingi pertukaran tersebut, seperti nikah berupa mahar atau khulu, gugatan cerai dari pihak perempuan dengan penggantian rugi. Ada perempuan kamu kawinin, maknya nggak seneng, bapaknya nggak seneng, mat kamu cerai anak gua dah, ini 100 juta buat kamu. Itu namanya apa? Khulu. Jadi kamu dibayar untuk menceraikan anak kamu. Ketika kamu terima uangnya, maka kamu menceraikan wanita tersebut. Atau dengan nilai apa? Mahar. Kamu dapat mahar sekian. Atau berupa pertukaran yang murni, yaitu yang dapat rusak seperti akad jual beli atau akad hibah. Wa kharaja bidzalika ma malaka bi ghairi muawadhah ka irsin, terkecualikan dengan batas syarat pertama, yaitu harta yang dimiliki dengan tanpa pertukaran, yaitu waris. Kalau waris ya bukan jual beli, namanya bukan pertukaran. Waris itu kamu dapat tanpa keringat, maksudnya tanpa ada niat, tanpa ada akad, maksudnya atau dapat aja. Wa idza taraka li warathatihi urudu tijarah lam tajib alaihi zakatah. Apabila seorang yang wafat meninggalkan harta dagangan untuk para ahli warisnya, maka ahli warisnya nggak wajib bayar zakatnya. Punya dagangan mall namanya, atau punya showroom mobil Mercy 17 biji. Begitu mati dibagi. Terus ini yang bayar zakatnya siapa? Yang ada yang bayar zakat, namanya baru dapat, gimana mau bayar zakat? Kan bukan saya yang dagang gitu loh. Jadi orang yang dapat waris nggak ada berhak bayar zakatnya. Wahibah bila sawabin wahtitab, atau dengan hibah dengan tidak bernilai tukar atau pencari kayu bakar. Artinya nggak ada nilai tukar tuh, kayu bakar mau tukar apa? Tahu-tahu dapat kayu apa namanya dijual, cari lagi kayu dijual, muter nggak? Ada muter apanya? Yang kalau muter itu uang tadi kamu beliin lagi, jual lagi, muter. Kalau ini kamu cari kayu bakar, kamu jual, terus nyari lagi, jual, muter dari mana? Kan nggak muterin duit namanya itu. Yang muterin duit itu harta tadi
kamu beliin lagi yang lain, kamu jual lagi. Nah, itu namanya muter gitu loh. Jadi yang pertama syaratnya harus dibelikan sesuatu. Artinya pertukarannya bisa dengan cara yang macam-macam. Kecuali apa? Waris atau. Jadi yang kedua, saniha wujudun niyah at-tijarah halal muawadhah fi sulbil aqd au fi majlisihi wa dzalika li anal mamluk bil muawadhah qad yaksudu bihi tijarah wa qad yaksudu bihi ghairaha. Yang kedua adalah syaratnya kamu bisa membayar zakat dengan perdagangan niat berdagang. Dari awal udah niat untuk dagang gitu loh. Niat mau muterin duit biar jadi tambah banyak gitu loh. Sewa kantor, sewa meja, sewa modal nggak ini? Modal kan? Dengan niat ini semua harta bisa nanti kembali lagi. Kamu mau buka apa? Jasa, mau buka jual beli, mau buka. Ini artinya dengan modal yang tertentu berharap nanti dari modal itu mendapatkan keuntungan. Jadi punya niat dalam melakukan pertukaran di inti akad atau di majelis akad. Dengan hal itu menentukan lantaran benda yang dimiliki berpijak pada saling melakukan pertukaran. Kenapa terkadang ia bermaksud berdagang dengan pertukaran tersebut dan terkadang ia bermaksud selain berdagang. Ada orang yang beli dengan maksud mau dagang. Ada orang beli maksudnya nggak mau dagang gitu loh. Ini harta ini mau saya depositoin aja lah. Saya beli mobil mau saya simpen nanti buat hadiah anak saya. Kan berarti saya beli nggak buat mau dagang. Saya beli rumah. Ada yang niatnya mau saya jual lagi, ada yang niatnya nggak saya mau jual lagi. Fala budda min niyatin mumayyizah wa in lam yujaddidha fi kulli tasarruf ba'da faragh asyira matalan bi ra'sil mal. Maka tidak boleh tidak adanya niat yang dapat membedakan meskipun ia tidak memperbaharui niat setiap pendaya gunaan harta tersebut setelah selesai pembelian, umpamanya dengan modal pokoknya. Artinya nggak kalau sudah harta itu mau dipakai perdagangan ada niat untuk diputer gitu. Kok sudah ada untungnya? Lah modal pokoknya mau buat apa? Oh, saya mau beliin lagi nih. Walaupun sudah nggak harus memperbarui niat lagi gitu loh. Karena awalnya uang itu mau dipakai untuk dagang. Maka ketika sudah ada untungnya, bukan untungnya lagi yang dibeliin, kok modal pokoknya mau kamu beliin lagi, nggak usah, saya niat lagi mau dagang, nggak usah lagi, sudah dari awal sudah niat mau dagang, sudah. Selama itu masih berputar, berarti masih dalam perjalanan perdagangan. Ya, yang ketiga tali tuha ala yakusida bil mali an kunyah ayat al imsak bil intifa. Syarat yang ketiga yaitu tidak bermaksud dengan harta itu akan didepositokan, yaitu harta yang disimpan untuk meraih keuntungan. Berarti nggak diputer nih, cuma nyari apa?
nyari keuntungan dari kenaikannya harga. Saya punya emas, saya punya mobil, nggak saya jual lagi, nunggu nanti jadi mobil antik baru saya mau jual. Atau emas tahun depan bakalan naik, atau ente mau mau mencari keuntungan dengan nyimpan agar barang itu menjadi barang yang dicari oleh orang. Kalau kamu niatnya begitu, maka terputuslah hitungan haul, putaran masa setahun, maka ia butuh kepada pembaharuan niat dengan bergandengan dengan pengolahan harta perdagangan. Jadi nanti akan jadi harta itu bisa jadikan perdagangan kalau sudah mau kamu jual tuh, gitu loh. Sudah mau kamu tukerkan, maka akan bisa jadi perlu niat baru. Harta itu mau kamu jual, mau kamu pakai apa nih? Kalau itu mau kamu perdagangan, berarti niatnya mulai waktu itu, waktu menjual barang itu. Karena waktu beli kamu nggak niat untuk dagang, nggak niat untuk jual. Nanti ketika udah 10 tahun, kok niat kamu jual, baru ada niat untuk wa kana idza qasadaha bi ba'dihi wa illam yu'ayyin fa yurji fi ta'yini ilaih. Begitu pula jika ia bermaksud untuk harta simpanan dengan sebagian harta perdagangannya, meskipun ia tidak menentukan hasil fisik yang dimaksud dan dikembalikan dalam menentukan harta yang tidak diniatkan untuk disimpan atau diperdagangkan kepadanya. Atau sebagian kamu punya harta yang udah kamu perdagangkan, sebagiannya kamu simpan, kamu depositokan lah, yang diputer yang sebagiannya lagi. Artinya syaratnya nggak boleh dengan syarat uang itu disimpan, nggak lagi diperdagangkan. Syaratnya untuk bisa bayar zakat, semua uangnya jelas untuk diputar, nggak boleh ada yang disimpan. Wa rabi'uha mudhiya haulin min waqtil milk, maka telah berlalu masa setahun semenjak waktu memilikinya. Jadi mau keluar zakat ya harus genep setahun dulu. Hari ini mulai punya, mulai beli, mulai perhitungan buku. Maka nanti bayar zakatnya kapan? Ya kalau sudah genep setahun. Ada lebihnya enggak dari itu, gitu loh. Terus yang kelima, wa khamisuha alla yaruddu jami amalil atijarah fil asna'il hauli ila naqdin minal jinsin ma yukawwam bihi wa waduna nisab. Yang kelima, tidak mengembalikan seluruh harta perdagangan itu di pertengahan jalan, pertengahan haul, menjadi mata uang dari jenis harta yang ditaksir harga barangnya, sedangkan nilai mata uang itu kurang dari senisab. Artinya tidak mengembalikan seluruh harta perdagangan di tengah-tengah jalan
dikembalikan kepada harta yang lain yang nilainya jadinya rendah. Kayak apa namanya, kamu sudah mulai dagang, separuh harta kamu belikan emas, yang emasnya lagi apa? Turun. Ketika emas lagi turun, berarti harganya nggak sampai senisab gitu loh. Artinya harga emas yang tadinya kamu mulai beli itu 1 juta, pas itu lagi kok 700 kamu beliin. Berarti di total 83 gramnya nggak sampai nisab namanya loh. Di total harta itu nggak sampai 83 juta gitu loh, karena senisabnya harus segitu gitu kan, harus senilai apa namanya 83 gram emas. Maka ketika kamu tukarkan separuhnya dengan nilai yang turun, berarti nggak memenuhi apa jumlahnya nisab, maka itu jadinya nggak wajib untuk dizakati. Ya ini kan ada orang-orang yang curang di tengah jalan ya begini, ini maksudnya loh. Ngakalin maksudnya. Ini gimana caranya biar apa namanya nggak sampai bayar kayak kemarin itu punya kambing 40 ditukar tengah jalan, ditukar 1, udah deketin apa namanya, deketin haul. Ini namanya ada orang yang ngakalin namanya. Terus yang ke-6, sadisuha ayablugha qimatul akhar haul nisaban au dunahu wa ma'ahu ma lama yukammal bih. Yang ke-6, yang mencapai nilai harga barang dagangan itu di akhir haul dengan nilai senisab atau kurang sedikit, namun terdapat bersamanya suatu harta yang dapat disempurnakan dengan nilai nisab harta seluruhnya. Syaratnya mencapai nisab di akhir tahun gitu loh. Kalau di akhir tahun nggak mencapai nisab, maka dia tidak bisa, nggak punya syarat untuk memulai perhitungan zakat. Jadi ada 6 macam syarat agar harta kamu itu bisa menjadi harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Jadi nggak setiap harta yang dimiliki harus zakatnya gitu loh. Ente dagang, tapi nggak setiap ente dagang harus zakat gitu loh. Ente punya uang, nggak setiap ente punya uang harus zakat, walaupun udah setahun. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tadi memang kamu niatkan untuk dagang, nilainya udah setahun, nilainya setahun itu pas nisab. Terus kamu nggak curang tengah jalan dikurangin. Ini dengan syarat ini, maka ketika harta kamu sampai kepada nilai itu, kamu wajib ngeluarin zakat. Wajibuha qimati urudit tijarah. Wajib zakat itu berapa? 2,5% dari barang perdagangan. Artinya dari nilai keuntungan kamu itu, maka kamu keluarkan 2,5%. Fa'in mulikat binakdin walau duna nisobin kuwimat bihi.
Lalu jika barang dagangan yang dimiliki itu dengan mata uang, walaupun kurang dari nisab, maka ditaksir harganya dengan mata uang tersebut. Wala budda fi takwimi min adalain. Dan tidak boleh tidak dalam penaksiran harta itu harus dihadirkan dua orang yang adil. Walau lam yablugh nisaban lam tajib zakatu wa in balagh bi ghairih. Lalu maka jika barang dagangan itu belum mencapai senisab, maka tidak wajib zakat meskipun mencapai senisab dengan mata uang yang lain. Artinya kamu dagangnya pakai rupiah. Tapi ini kalau ditukar nilai yang lain, ini bisa dipakai beli emas 83 gram. Tapi di nilai mata uang kamu belum, yang hitungnya mata uang kamu gitu loh. Nggak dihitung mata uangnya orang lain gitu maksudnya. Nah kalau nanti dihitungnya begitu, nanti orang dipaksa bayar zakat semua. Oh nggak bisa nih ditukar uang real aja, ini tukar uang India aja, nggak repot. Artinya nilai mata uang yang lebih rendah kan, lebihnya kan nilainya kan banyak gitu loh. Ya ente punya uang ditukar sama dolar atau ditukar sama apa namanya sekarang ini apa euro apa? Euro atau dinar. Hah? Jadi kecil kan. Kalau ente punyanya dolar kok ditukar ke rupiah, kan jadi gede kan. Jadi ketika di dolar itu belum bisa untuk beli ini, tapi kalau di rupiah bisa, makanya tetap hitungnya di dolar karena modal apa perdagangan kamu pakainya dolar. Suar gambarannya. Kayak apa contoh gambarannya? Seperti seorang menikahkan budak perempuannya dengan akad khulu terhadap istrinya dengan penggantian barang dagangan yang ia niatkan dengan imbalan itu untuk diperdagangkan. Ente punya budak laki-laki. Berarti yang namanya budak itu kan hartanya punya kamu semua. Iya dong, itu punya tuannya. Artinya tuannya itu bebas ngatur si budak itu. Terus kamu nikahkan dengan perempuan. Kemudian si perempuan itu mau bayar biar diceraikan gitu loh. Terus kamu niatkan nih kalau sampai dibayarkan nanti uangnya mau saya putar gitu. Maka itu menjadi nilai yang sudah diniatkan untuk jadi sebuah perdagangan. Begitu pula jika perempuan merdeka dinikahi dengan mahar berupa barang dagangan yang diniatkan dengan mahar itu untuk diperdagangkan. Ente ngelamar perempuan, maharnya toko seperangkat beserta isinya. Bukan seperangkat alat sholat, bukan, tapi toko beserta isi-isi. Yang diniatkan dengan mahar itu, maka akan bisa dijadikan perdagangan. Ya itu mulai. Walaupun itu mahar itu. Walaupun mahar. Walaupun harta tadi uang hulu, uang apa? Pembayaran perceraian. Bila mana itu
diniatkan untuk dagang, ya namanya. Nanti mulai terhitung nanti ketika itu ada nisabnya, kemudian haul ya dia bayar zakat. Begitu pula seperti kamu kena kasus pembunuhan, kemudian mengadakan perdamaian, berarti kamu harus bayar dam, tebusan. Lalu wajib bagi orang itu mendapatkan kisos, lalu ia berdamai dengan korban kejahatan, dan pihak korban memberikan pengampunan dengan imbalan diat, dengan berniat melakukan perdagangan dengan diat tersebut. Udah, ini ente bayar diat 100 gram emas, udah ente putar sekalian lah di dia. Itu juga jadi apa? Jadi nilai barang perdagangan gitu ya. Seperti ngomong begini, aku memaafkan terhadap tindakanmu dengan imbalan diat. Maka keadaan diat sebagai ganti yang dihukumi kisos. Saya maafin deh. Kan kalau di Arab begitu kan, orang yang kisos itu harus bayar, potong kuping itu 100 onta, potong tangan ya sekian, potong. Dia nggak minta dikisos tapi dimaafkan gitu loh. Bayar diat. Kalau di negeri itu nggak ada mata uang, maka ya pakai mata uang yang terdekat nilainya gitu loh. Ini saya tukernya barang, tuker pakainya barang. Barangnya apa? Onta. Lah onta berapa? Ya nggak tahu, di sini nggak ada duit. Ya cari terdekat yang dekat situ. Ada nggak negara yang pakai mata uang? Kira-kira di situ kalau beli onta nilainya berapa? Gitu. Kalau ditukarkan nanti emas, dapatnya berapa? Kalau terjadi dua ukuran mata uang yang setara, maka diberikan pilihan dengan antara dua mata uang itu. Jika penaksir harga dagangan mencapai satu nisab dengan nilai masing-masing dari dua mata uang itu. Dan jika mencapai nisab dengan menggunakan salah satu dari dua mata uang, tidak dengan mata uang yang lainnya, maka ditaksir harga dengan mata uang yang senisab. Dengan terbukti seumpamanya nisab itu dengan menggunakan mata uang tersebut. Di sini pakainya rupiah sama apa gitu loh. Ini saya punya dagangan nih. Tukang taksir datang, berapa nilainya? Oh, pakai mata uang ini udah senisab. Nah, pakai mata uang ini belum senisab, makanya ditukar pakai mata uang yang senisab karena mata uang itu berlaku juga di situ gitu loh. Jadi nilainya harus apa? Nanti dikeluarkannya berapa? 2,5%.
Seandainya seseorang membeli barang seharga 200 dirham. Lalu harga barang itu di akhir haul menjadi 300 dirham. Maka ia mesti menzakati 300 dirham tersebut. Adapun jika di uang tunaikan dengan sesuatu mata uang yang ditaksir harga barang dagangan, maka mata uang tersebut tidak boleh digabungkan dengan modalnya. Gitu nih. Akan tetapi ia menzakati modal ketika haul modal berlangsung dan menzakati keuntungan ketika haul keuntungan berlangsung, maka terpisah masing-masing berdasarkan haulnya. Jadi ada apa? Kalau dinilai pakainya apa? Dirham, dinilai pakainya barang, maka ya yang dizakati ya semua barang itu berapa harganya dikeluarin 2,5%-nya gitu loh. Ente beli rumahnya kamu beli 100 juta. Setelah setahun nilai rumah itu 300 juta. Maka dari 300 juta rumah itu keluar 2,5% gitu loh. Beda dengan apa? Dengan barangnya sudah diuangkan gitu loh. Kalau di akhir tahun itu barangnya sudah diuangkan, maka akan dipisah modalnya berapa, keuntungannya berapa. Gitu loh. Tapi kalau sampai akhir tahun haul itu belum diuangkan, maka rumah itu ditaksir gitu loh. Panggil tukang taksir rumah ini berapa harganya. Maka ini zakat 2,5% dari harga rumah itu. Kelebihan dari pembelian ya kan? Apanya? Rumah yang didagangkan, bukan yang dipakai. Kalau dipakai enggak. Rumah kos gitu. Iya, rumah yang dipakai untuk kamu jual beli. Kalau kos kan yang dijual belikan apanya? Jasanya, nilai perputarannya. Iya, bukan yang dikontrakin. Artinya rumah kontrakan itu kan sama kayak mobil yang kamu pakai untuk material lah, dagang sono, gitu kan? Ya yang dinilai apanya? Hasilnya. Bukan mobilnya dihitung, bukan. Mobil yang kamu pakai nggak dihitung tuh. Rumah yang kamu pakai nggak dihitung gitu loh. Soalnya nanti rumah itu memang kamu beli untuk jual beli rumah gitu loh. Ini beli sekarang nih Januari, sampai Januari tahun depan belum laku, tapi ditaksir nilainya naik, ya kamu wajib zakat 2,5% dari nilai rumah itu gitu loh. Keuntungan, karena kan belum iya. Beda nanti ketika sudah laku. Misalkan anak beli rumah nih 100 juta, tahun depan anak jual 200 juta. Aku udah diuangkan. Laku. Berarti 100 juta yang 2,5%. Modalnya tarik dulu. Iya. Keuntungannya yang 100 juta. 2,5%. Jadi apa namanya?
Ya ada haulnya modal, ada haulnya apa? Keuntungan. Wajib bayar zakat fitrahnya budak yang diperdagangkan beserta zakat perdagangan budak tersebut. Nanti beli budak untuk didagangin, ya ini bayar zakat. Nilai budaknya berapa nih, 1 miliar, ya ini tidak bayar. Kalau juga tuh, kalau budak. Iya, sama. Kan dagangan, barang dagangan gitu loh. Budak itu nggak ada yang murah, nggak ada budak harga 1 juta, 2 juta, nggak ada. Budak itu 1 miliar, 2 miliar. Yang lebih limosin itu harganya. Saya kira budak murah. Dan Abu Bakar itu membebasin Bilal berapa itu? Karena berbeda sebab 2 macam zakat, zakat badan dan zakat harta beda. Artinya budaknya ya wajib kamu zakati fitrahnya, budaknya juga kamu keluarin zakat malnya gitu loh. Lalu jikalau keadaan harta perdagangan termasuk harta yang wajib zakat padanya pada fisik seperti hewan ternak yang digembalakan atau buah-buahan, maka tidak boleh tergabung 2 macam zakat, zakat badan dan zakat perdagangan dalam harta perdagangan tersebut, karena tidak ada perbedaan ulama akan masalah ini. Tetapi jika telah sempurna nisab salah satu dari 2 zakat itu, belum pada nisab zakat yang lain. Seperti contohnya, ente punya 40 ekor kambing. Dan ia bermaksud berdagang dengannya. Akan tetapi harga 40 ekor kambing itu belum mencapai senisab di akhir tahun. Seperti berdagang 39 ekor kambing atau kurang yang harganya telah mencapai senisab di akhir tahun, maka wajib membayar zakatnya sesuatu zakat badan dan zakat perdagangan yang telah sempurna senisab itu. Dan jika telah sempurna nisab masing-masing dari keduanya, kambing dan buah, seperti 40 ekor kambing yang ia bermaksud berdagang dengannya, dan nilai harganya telah mencapai nisab di akhir tahun, maka didahulukan dalam hal ini kewajiban zakat fisiknya si kambing dari zakat perdagangannya. Karena kuatnya hal itu zakat fisik berdasarkan kesepakatannya para ulama mengenai ketentuan tersebut. Berbeda halnya dengan zakat perdagangan, maka mengenai zakat perdagangan terdapat kaul qadim dan kaul jadid masalah ini. Dan karena itulah tidak menjadi kufur orang yang menentangnya atau membayar zakat perdagangan. Adapun gambaran contohnya hewan ternak yang digembalakan, yaitu ia umpamanya mempunyai 40 ekor kambing di permulaan bulan Muharram dan ia berniat berdagang di bulan itu. Kemudian ditaksir harga 40 kambing itu di akhir tahun, lalu harganya mencapai senisab perdagangan, maka sungguhnya waktu terkumpul pada kambing itu akan 2 kewajiban zakat, yaitu zakat fisik, zakatnya kambing, dan zakatnya perdagangan. Di zakat fisiknya kambing berapa? 1 gitu loh. Zakat perdagangannya berapa? 2,5%.
Dan gambaran contoh buah-buahan, yaitu seperti berdagang kurma atau anggur di awal bulan Muharram, ia berniat untuk pada pohon kurma itu suatu buah yang keluar dari pohon itu untuk diperdagangkan. Kemudian berlalunya 1 tahun dan harga pohon itu serta buahnya keluar dari pohon setelah mencapai nisab diperdagangkan, telah sempurna juga zakat fisik pada buah itu dikeluarkan dari pohon tersebut. Setahun pohon kurmanya mencapai nisab berapa kemarin? 810 kilo, wajib keluarin zakatnya. Kemudian perdagangannya pun wajib ngeluarin zakatnya. Ya, diwajibkan bayar zakat perdagangan juga dari semacam bulu hewan ternak dan susunya. Disertai juga wajib mengeluarkan zakat fisik pada hewan ternak yang digembalakan. Ini gembala kambing 40 ekor. Ente dagangkan susunya dan bulunya. Ketika nilai susunya dan bulunya nyampe nisab, ya wajib ngeluarin zakatnya. Kambingnya pun wajib ngeluarin zakatnya, karena kambingnya digembalakan. Ini contohnya apa? Berbagai macam orang yang punya niat untuk memutarkan barangnya untuk nilai perdagangan. Jikalau haul zakat perdagangan mendahului haul zakat fisik, dengan semisal seseorang membeli harta perdagangan setelah 6 bulan dari haul harta perdagangan itu setelah mencapai nisab dari hewan yang digembalakan, atau ia membeli dengan harta perdagangan itu senisab hewan ternak yang dikandangkan untuk tujuan diperjualbelikan, kemudian ia menggembalakannya, maka wajib hewan-hewan ternak tersebut ketika telah sempurna haulnya baru dizakati. Kemudian ia memulai dari semenjak haul tersebut akan haul zakat fisik selamanya, yaitu masa zakat fisik tersebut wajib di tahun-tahun yang berikutnya selama masih dalam kepemilikannya. Kalau mendahului zakat perdagangan, ya dagangnya dulu yang dizakati. Seperti seorang punya 20 potong gamis untuk perdagangan semenjak awal bulan Muharram dan disimpan di sisinya selama 6 bulan. Kemudian ia menjualnya dan dia membeli dengan harga penjualan tersebut secara tunai hewan ternak yang digembalakan, dan setelah 6 bulan yang berikutnya ditaksir hewan itu telah mencapai nilai senisab, maka sungguh terkumpul pada hewan itu 2 kewajiban zakat yang telah terdahulu haul perdagangannya.
Artinya pembelian 20 potong gamis ditambahkan dengan keuntungan apa? Nilainya apa? Hewan ternak yang dibeli. Maka ketika mencapai setahun, berarti kan dia pertama punya duit dibelikan apa? Gamis. 6 bulan dijual gamisnya, dibelikan hewan. 6 bulan, berarti kan nisab nih, apa haul nih. Kok nilai kambingnya sudah nisab, ya wajib zakat. Karena apa namanya? Dimulai dengan nilai yang sudah nisab. Maka sungguhnya terkumpul pada hewan itu 2 kewajiban zakat yang telah terdahulu haul perdagangannya. Maka ia menzakati hewan tersebut pada haul ini, yaitu zakat perdagangan, dan setiap haul setelahnya sebagai zakat fisik. Jadi pada 6 bulan itu dia ngeluarinya zakat perdagangan, zakat fisiknya 6 bulan berikutnya, gitu loh. Karena zakat fisiknya hewan kan setelah setahun. Lah dia baru punya berapa? 6 bulan. Berarti belum ngeluarin zakat fisik, baru ngeluarin zakat perdagangannya. Karena udah setahun dari pembelian kain yang sebelumnya. Ini cara ngitungnya apa? Demikian maksudnya. Telah berkata Syekh Islam Az-Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada zakat harta kirot, pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh bagian laba, dibebankan kepada pemilik modal kirot, meskipun nampaknya padanya pengelolaan modal itu terdapat keuntungan, karena sungguhnya ia memiliki harta kirot tersebut. Sebab pelaksana kirot sungguhnya ia hanya dapat memiliki bagian laba dengan cara pembagian, bukan dengan menampakkan realita keuntungan yang didapat. Sebagaimana bahwa pelaksana dalam akad ja'alah, pengupahan, sungguhnya ia hanya berhak untuk upah dengan selesainya dari pekerjaan. Lalu jika pemilik harta kirot telah mengeluarkan zakatnya dan harta itu, maka itulah zakatnya. Kirot itu ente dikasih modal. Bukan, ente dikasih modal suruh muterin. Nanti ente saya kasih upah. Bukan kerjasama. Kalau kerjasama kan ente punya modal, ini punya modal, diputar bareng, maka zakatnya bareng. Tapi kalau ente saya kasih upah, ini puterin uang saya, nanti dari keuntungannya kamu 10%. Maka yang wajib ngeluarin zakat mana? Ya modal tadi. Ente kan cuman pegawai doang. Atau sama dengan orang yang diupahin ngelola sawah, ya dia hanya terima upah doang, yang masih mengeluarkan zakat ya yang pemilik. Ini gambaran-gambaran apa? Orang yang wajib ngeluarin zakat perdagangan yang rupanya 2,5%. Kemudian yang ke-15,
pertama yaitu ar-rikas, yaitu harta karun. Kalau nemu harta karun, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واغفر لنا عوراتي وارحمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.